Shalom. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali kebaktian pada minggu hari ini, Majelis Gereja ingin menyampaikan pokok-pokok warta yang mendapatkan perhatian khusus. Yang pertama, perjamuan kudus sedunia dan pembukaan bulan keluarga 2022. Perjamuan kudus sedunia sekaligus pembukaan bulan keluarga 2022 akan dilaksanakan pada ibadah hari Minggu 2 Oktober 2022 pukul 6.30 WIB di gereja. Pelayanan perjamuan kudus akan dilaksanakan bagi segenap warga jemaat termasuk anak-anak. Pendaftaran dilaksanakan di masing-masing blok pada hari Rabu 28 September 2022 dan tidak dilayangkan pendaftaran umum. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kegiatan sekolah minggu anak remaja ditiadakan dan dialihkan mengikuti ibadah perjamuan kudus di gereja. Ibadah hanya dilaksanakan satu kali pada pukul 6.30 WIB di gereja, dilanjutkan dengan kegiatan family gathering. Rapat majelis dan sensuramurium. Rapat majelis gereja dilanjutkan dengan sensuramurium akan dilaksanakan pada hari Selasa 20 September 2022 pukul 19 WIB di gereja. Renungan Penatua Kristiawan N. Mohon kehadiran segenap majelis. Kegiatan blok Sarasehan. Komisi Pembinaan Warga Gereja akan mengadakan kegiatan Sarasehan pengarusutamaan gender pada hari Rabu 21 September 2022 pukul 19 WIB di gereja. Narasumber Ibu Pendeta Evelia Hardi, SPD Psikologi dari GIA Dr. Cipto. Kegiatan PAPD blok pada tanggal tersebut ditiadakan dan mohon kehadiran segenap warga jemaat di gereja. Persekutuan doa Adiuswo. Persekutuan doa Adiuswo akan dilaksanakan pada hari Jumat 23 September 2022 pukul 16 WIB di gereja. Pembawa firman Ibu Astuti, petugas blok C. Kiranya menjadi perhatian dan mohon kehadiran segenap warga Adiuswo. Warta ini sekaligus sebagai undangan. Berita jemaat atestasi masuk. Majelis Gereja telah menerima surat atestasi masuk pindah jemaat dari GKJ Juwangi Boyolali atas diri Bapak Anggoro Kurniawan, Ibu Rina Febrinasti, Gerartara Nathanael, Gentayasa Nathanael, dan tinggal di alamat Forum Amerta, Palem Residen Blok 1 B1, Jalan R. Sukamto, Mangunraja. Sekiranya Bapak Ibu hadir, diundang untuk berdiri. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah selesai kebaktian pagi hari ini, ada undangan perjamuan kasih yang diadakan di depan gereja. Dimohon Bapak Ibu semua berpartisipasi untuk hadir bersama-sama mengadakan perjamuan kasih. Sekian berita
pokok-pokok warta yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selengkapnya bisa dibaca pada warta gereja yang tersedia. Memasuki ibadah pada pagi hari ini, jemaat dimohon untuk saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali kebaktian kita saat ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari bersama kita memuji Tuhan nyanyian rohani 9. Hai kaum Tuhanku, Allahmu benar. Kita terima firman Tuhan yakni hukum kasih yang diambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat kekasih Tuhan, mari sejenak kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa mohon pengampunannya. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam kesempatan kami dapat berbakti kepadamu, kami membawa kerendahan hati kami untuk menyatakan bahwa kami tidak sempurna di hadapan-Mu. Kami belum dapat memenuhi firman-Mu
yang menyatakan bahwa kami harus mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami menyadari akan kekurangan kami oleh karena ego kami, kesalahan kami, sehingga kami berdosa di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Allah, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, penuhi kami dengan belas kasihan-Mu, sehingga kami beroleh pengampunan dan kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami lebih baik dari hari ke hari. Terimalah ya Allah segala seru dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang telah menebus kami. Kami berdoa. Amin. Itu pujian 76, Tuhan ampunkan hamba. Di dalam anugerah Allah kita dibenarkan, dan disitulah kita menerima pengampunan sekaligus kita dimampukan untuk menjadi anak-anak Allah yang setia. Kita terima berita anugerah 1 Tesalonika 5 ayat 8 sampai 11. 1 Tesalonika 5 ayat 8 sampai 11 yang demikian. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita naikkan nyanyian syukur, nyanyian rohani 84, tak kita menyerahkan. Kau punya kawan sejati, hitung pujian 114. Meski jiwaku merana
Mari kita bersama membaca sabda Tuhan dan menghayatinya. Terlebih dahulu mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala hormat, puji syukur dan sembah kami naikkan kepadamu ya Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat kasih-Mu bagi kami, sehingga di dalam kehidupan kami Engkau selalu hadir dan beserta. Mampukan kami, ya Allah, di dalam kami bertumbuh iman, di dalam kami meneguhkan iman. Engkau yang memelihara kehidupan kami seluruhnya. Tubuh kami, roh kami, hati kami, iman kami, semuanya dalam penyertaan pemeliharaan-Mu. Kiranya kuasa sabda-Mu memberikan kekuatan, memberikan hikmat, sehingga kami dimampukan dalam tuntunan penyertaan Roh Kudus untuk dapat mewujud nyatakan kehendak Allah senantiasa di dalam kehidupan kami. Dan disitulah kami menjadi terang, kami menjadi garam bagi dunia, tepat di mana kami berada, seturut dengan tuntunan-Mu. Engkau yang mampukan kami agar kami senantiasa menjadi murid-murid Kristus yang setia. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita membuka dan membaca firman Tuhan dari kitab Amsal 2 ayat 6 sampai 13. Kitab Amsal pasal 2 ayat 6 sampai 13 yang demikian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan orang yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Kita akan menyadari betapa pentingnya hikmat. Meskipun hikmat itu tidak begitu populer, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada yang benar-benar begitu memikirkannya, karena sudah seharusnya demikian. Jika kita menghayati apa itu hikmat, kita akan menyadari bahwa memang hikmat itu sesuatu yang penting kita perlukan, tetapi nampaknya begitu abstrak, tapi sekaligus juga dekat dan lekat dengan kita. Kita mulai dengan dasar kita bersama sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita mengingat kembali Pancasila, di sila yang ke-4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau soal mekanisme kerakyatan dan perwakilan itu ya urusan negara. Tetapi justru satu hal yang penting dan seharusnya tidak diabaikan.
hikmat kebijaksanaan itu dimuat dalam ideologi negara kita. Wah, jadi penting banget Bapak Ibu Saudara. Tapi justru itu yang terkadang tidak banyak diangkat atau dibahas atau justru dihidupi. Dan kalau kita bicara tentang hikmat, kita melihat dalam kitab suci, ada banyak sekali. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita akan menemukan panggilan hikmat. Dan hikmat seperti apa yang harus kita hidupi? Memang kita tidak perlu begitu menggebu-gebu untuk mempelajari semuanya, untuk kita kuasai semuanya. Wah, harus dengan segera karena begitu pentingnya. Tidak perlu seperti itu. Tetapi karena kita dalam kehidupan ini alon-alon kelakon saja, sehingga dalam kita belajar hikmat kita bisa sambil pelan-pelan, tetapi kita punya progres yang baik. Berhikmat atau bijaksana itu berarti selalu menggunakan akal budinya. Ini dari KBBI, Bapak Ibu Saudara. Menggunakan akal budinya, tajam pikiran, pandai, berhati-hati, cermat, teliti, dan sebagainya. Ini sulit juga ya begitu. Dan kita juga tidak perlu mengingat-ingatnya setiap kali mau melakukan sesuatu harus ingat berhikmat. Mau makan ingat berhikmat, mau jalan ingat berhikmat, tidak perlu juga. Tetapi apa yang kita hayati dari firman Tuhan itu akan menuntun kita sehingga kita bisa punya pemahaman yang tepat tentang hikmat. Karena kalau kita mau belajar hikmat tapi terlalu menggebu-gebu dan terburu-buru, ya itu bukan cara yang berhikmat juga. Jadi ironis nanti. Kita punya hikmat yang diberikan oleh Allah. Hikmat itu dari Tuhan. Itu yang perlu kita pahami pertama-tama. Karena kita punya dasar iman. Kita punya iman yang tertuju kepada Allah. Iman yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus yang memberi keselamatan sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah. Dan di situ kita ditolong oleh Allah, dituntun oleh Tuhan dengan hikmatnya. Tuhan yang memberikan hikmat. Jadi hikmat itu menurut kitab suci bukan dari manusia. Kalau manusia mencari hikmatnya sendiri, ya mau semedi 1000 tahun belum tentu dapat. Tapi kalau kita punya dasar iman, kita berpegang kepada Allah, kita percaya akan tuntunan Tuhan, kita ditolongnya dengan hikmat. Dan hikmat dari Tuhan itu melengkapi manusia. Melengkapi manusia seperti perlengkapan-perlengkapan kehidupan yang kita butuhkan. Ya kalau akan melakukan sesuatu harus sesuai perlengkapannya. Pelajar kalau dulu pakainya alat tulis Bapak Ibu Saudara, pakai kertas, pakai pena, penghapus, kalau pakai pensil, kalau pakai pulpen ya pakai bawa tipek, kalau nggak bawa tipek ya diorek-orek gitu. Perlengkapannya seperti itu, pakai buku dan lain sebagainya. Kalau sekarang sudah zamannya canggih, mahasiswa pakainya laptop. Ya, sekarang tidak perlu mencatat, tinggal tunggu dosen bagi materinya atau difoto di layar presentasi perlengkapan. Demikian juga dengan hikmat menjadi perlengkapan dalam kehidupan kita karena itu diberikan oleh Allah. Hikmat itu menjadi pertolongan bagi orang yang jujur. Kejujuran itu sekarang mahal nggih Bapak Ibu Saudara. Kalau lihat-lihat berita itu terlalu seru karena yang dibahas itu kebohongannya. Kalau yang dibahas kebohongannya kayaknya seru banget. Seperti mengejar keadilan itu kok jauh banget. Semakin ku kejar semakin kau jauh. Wahai kebenaran. Betapa mahalnya kejujuran. Jadi setiap orang yang merindukan kejujuran itu rupanya jalannya terjal. Dan disitulah kita perlu tuntunan kuasa Tuhan. Disitulah bangsa kita juga memerlukan pertolongan kuasa Tuhan.
kejujuran yang ditolong oleh hikmat dari Tuhan, perilaku yang tidak bercela, mengambil jalan keadilan, setia kepada Allah, itu berarti bahwa dalam banyak kesempatan kita berpegang kepada Allah, bahkan seluruh kehidupan kita. Dan di situ kita akan dituntun untuk memahami dan mengerti apa itu kebenaran, keadilan, dan kejujuran dalam setiap jalan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah hikmat dalam berteknologi. Mengapa kita perlu berhikmat dan menyadari kondisi kita berteknologi? Karena kalau kita menggunakan teknologi, menggunakan instrumen teknologi yang membantu kehidupan kita sehari-hari sekadar latah, Bapak Ibu Saudara, kalau menggunakan sesuatu benda, pernah baca buku panduannya tidak? Misalnya penjenengan membeli smartphone baru, itu langsung dinyalakan atau Anda akan buka dulu buku panduannya? Siapa yang rajin membuka buku panduannya? Oh, caranya kayaknya tidak ya. Atau kalau membeli alat elektronik, tools begitu, ada buku panduannya, ya yang penting disimpan. Beli begitu, apakah baca buku panduannya? Tidak. Pokoknya langsung digunakan aja gitu. Udah langsung nyalakan saja dan lain sebagainya. Kecuali kalau dari salesnya, Mas, Mbak, Pak, Bu, ini harus lihat panduannya ya, harus sesuai ini. Kalau tidak nanti garansi hangus, baru takut. Takut. Jadi jangan sampai kita latah. Jangan sampai kita merasa, oh ya wis gampang, isolah. Rasa dia hati-hati. Wis pokoknya laku. Terkadang juga tidak perlu seperti itu. Kita perlu mewaspadai agar kita tidak tenggelam dalam apa yang menjadi ego kita. Karena ketika kita punya sarana, tetapi kita tenggelam dalam egonya, nanti egonya diberi makan oleh sarana yang tidak tepat. Oleh karena itu kita juga perlu hikmat dalam kita menggunakan teknologi. Mengapa demikian? Karena teknologi yang memberikan kemudahan bagi kita juga memberikan sangat besar peluang. Peluang untuk apa? Peluang untuk yang baik, sekaligus peluang untuk yang jelek. Oleh karena itu, kehidupan manusia sebetulnya juga selain terbantu oleh teknologi juga terancam. Sanes terancam sayur makanan terancam. Juga sekaligus terancam oleh keberadaan teknologi, karena teknologi itu bisa menelan manusia yang memberi makan egonya. Sehingga kita perlu memiliki hikmat dalam kehidupan kita sehari-hari, juga di dalam kita memanfaatkan teknologi, dalam kita menggunakan teknologi. Jadi hikmat itu kemudian akan kita aplikasikan begitu luas, tidak terpisah, tidak terpilah-pilah dalam bagian-bagian kehidupan kita. Oh, kalau di gereja kita berhikmat, bersekutu kita berhikmat, tapi pas dewean, jangan-jangan begitu. Karena orang itu sebetulnya karakter aslinya itu paling kelihatan kalau dia sendirian. Yang lihat siapa? Ya hanya Tuhan dan dirinya sendiri yang tahu. Tapi kalau orang bertemu dengan sesamanya, dia akan memberikan yang terbaik. Tapi kalau orang lagi sendirian, itu ujian tantangan yang sesungguhnya. Apa yang dia lakukan ketika dia sendirian. Sehingga di situ sungguh-sungguh hikmat itu diperlukan, supaya ketika manusia, ketika setiap orang memanfaatkan teknologi yang sudah meresap dalam kehidupan itu, juga berpegang pada nilai-nilai. Menjadi persoalan besar ketika manusia sudah semakin lengkap alat-alatnya, sarananya, tetapi nilai kehidupannya tidak dilengkapi. Perlengkapan hati, perlengkapan iman, kalau tidak dipakai selalu sambil menggunakan sarana, ya itu jadinya tidak karu-karuan. Sehingga ketika kita membaca dalam kitab Amsal, kita diingatkan
Sumber hikmat itu Tuhan. Kita diingatkan akan nilai-nilai kehidupan, kebenaran, kejujuran, keadilan, setiap jalan yang baik. Dan itu juga melibatkan hati. Karena kalau hikmat sekadar dipahami kognitif, ya saya tahu teorinya, tapi saya tidak tahu bagaimana menerapkannya. Sehingga kalau kita juga melibatkan hati kita, perasaan kita, bahwa kita sungguh-sungguh dengan tulus berhati-hati karena saya dituntun oleh Allah, saya ditolong oleh Allah. Saya berserah di dalam jalan yang Allah tunjukkan kepada saya. Juga di dalam menggunakan ABCD teknologi yang kita gunakan, kita perlu kerendahan hati. Tapi di situ kita tidak kehilangan kemampuan kita. Di situ kita tidak kehilangan sarana, kita tidak kehilangan instrumen kita. Tetapi kita melengkapinya dengan hikmat dari Tuhan. Hikmat akan masuk ke dalam hatimu, pengetahuan akan menyenangkan jiwamu, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bersabda dalam Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi kita harus menyadari, Tuhan terkadang saya ini tergoda. Tuntun saya supaya saya kuat dan berada di jalan yang benar dalam memanfaatkan apapun teknologi, dalam berrelasi, dalam bersikap terhadap keadaan dan lain sebagainya. Sehingga di situ kita ditolong oleh Allah karena kita selalu punya kebebasan. Seperti yang ditulis dalam 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hikmat itu soal kita belajar. Belajar pelan-pelan, alon-alon kelakon. Sambil kita berdialog dengan diri sendiri, berdialog dengan orang lain tentang apa yang benar, apa yang baik, apa yang tepat, menghindari yang tidak tepat, menghindari yang keliru. Di situ kita belajar pelan-pelan. Tidak perlu harus kita kuasai semuanya. Dan di titik itulah kita belajar untuk berhikmat. Kapan persisnya kita jadi berhikmat nggak tahu. Tetapi yang jelas kita harus punya progres. Kita harus punya langkah. Kita harus punya kemauan, kerendahan hati untuk berpegang kepada Allah. Untuk menerima hikmat dari Allah sehingga kita diperlengkapi hati kita, diperlengkapi iman kita ketika kita memanfaatkan teknologi, ketika kita berrelasi, ketika kita menggunakan kebebasan kita seturut dengan jalan yang Allah nyatakan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Cukup. Mari kita naikkan pujian nyanyian rohani 84, tak kita menyerahkan. Kepada musuhnya
Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat dan tidak ada keberatan yang sah, dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen baptis. Pelayanan sakramen baptis didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sakramen baptis adalah alat pemeliharaan iman, sekaligus tanda penyelamatan Allah. Sakramen baptis menunjukkan: 1. Pembasuhan manusia dari dosa oleh darah Kristus. 2. Pengampunan dosa. 3. Pembenaran atas manusia oleh Allah. Dan 4. Kelahiran baru. Dengan demikian, setiap orang yang telah menerima sakramen baptis menjadi anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami memohon tuntunan di dalam kami menghayati karya kasih-Mu bagi kami di dalam pelayanan sakramen baptis. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, memberikan anugerah-Mu sehingga kami semua Engkau selamatkan di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Dan disitulah kami percaya bahwa Engkau senantiasa menuntun dan beserta. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang akan dibaptis, kami persilahkan berdiri. Saudara Yosi Wiweko Probo Pudiastowo. Silakan berdiri dan maju ke depan. Agar jemaat dapat menjadi saksi bahwa saudara menerima penyelamatan Allah dan bersedia melakukan kehendak-Nya, saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan berikut. 1. Apakah saudara meyakini anugerah keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus? 2. Apakah saudara bersedia hidup seturut kehendak Allah dengan memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dengan jemaat, dan meyakini syahadat? 3. Apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudara Yosi Wiweko Probo Pudiastowo? Ya, dengan sepenuh hati. Terima kasih. Jawaban saudara adalah jawaban kepada Allah. Jawaban kita semua adalah jawaban kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan kita semua menjadi saksi atas jawaban saudara kita ini. Saudara Yosi Wiweko Probo Pudiastowo. Saudara saya baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri.
Kepada saudara yang dibaptis akan dilayangkan berkat. Tuhan Allah memberkati dan membimbing saudara untuk menjalani hidup baru sebagai saksi perjanjian Allah hingga mencapai keselamatan yang sempurna. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang penuh dengan anugerah, yang telah dinyatakan kepada kami. Segala puji dan syukur kami nyatakan padamu ya Allah, oleh karena karya kuasa-Mu, menyatakan anugerah-Mu yang besar bagi saudara kami yang telah menerima sakramen baptis. Mampukan kami semua sebagai anak-anak Allah, murid-murid Kristus, sebagai satu tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepala dari semuanya, agar kami dapat bersama mewujud menyatakan kehidupan iman kami yang sungguh dan teguh. Dan disitulah kami bersama-sama menyongsong anugerah keselamatan yang sempurna yang telah Allah sediakan bagi kami. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mas Yesi, silakan berdiri, akan diserahkan surat baptis dan Alkitab. Selamat. Mas Yosi, kami persilahkan menghadap ke jemaat. Jemaat yang terkasih, inilah saudara yang telah menerima sakramen baptis. Terimalah dan dukunglah dia dalam menjalani kehidupan yang baru. Ajaklah dia dalam persekutuan dan pelayanan bersama. Kepada Mas Yosi, kami persilahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama meneduhkan hati dan pikiran kita di dalam doa syafaat. Mari kita bersama berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk segala anugerah-Mu. Di dalam kehidupan kami Engkau mampukan untuk menjalani setiap aktivitas kami, tugas pekerjaan, pelayanan dan kegiatan kami dengan baik. Kami telah hidup seturut dengan tuntunan kuasa-Mu dan mampukan kami senantiasa, oleh karena kami yang tidak sempurna ini senantiasa memerlukan pertolongan kuasa dari Allah. Dan disitulah kami hidup dalam tuntunan-Mu, sehingga kami boleh terus berpegang pada kehendak-Mu. Mohon berkat ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, dengan berbagai dinamika situasi di dalamnya. Engkau yang menyatakan keselamatan-Mu, anugerah-Mu bagi bangsa dan negara kami. Dan kiranya setiap pemimpin kami yang dalam menjalankan setiap tugas-tugasnya dapat mewujud nyatakan kemakmuran, ketenteraman, kesejahteraan, kerukunan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Dan kami sebagai masyarakat, kami sebagai bangsa Indonesia, satu dengan yang lain saling mendukung
hidup dalam kerukunan satu dengan yang lain, sehingga bangsa dan negara kami boleh semakin maju, seturut dengan tuntunan penyertaan-Mu atas kami. Kami serahkan ya Allah, setiap gereja-gereja, sekolah-sekolah, lembaga, yayasan, rumah sakit Kristen dimanapun berada, di dalam menjalankan tugas panggilannya, memelihara iman, serta menyatakan keselamatan Allah bagi banyak orang. Engkau yang mampukan dengan berkat-berkat-Mu, sehingga setiap umat-Mu dimanapun berada, senantiasa Engkau pelihara, karena Engkau hadir dan menyertai kami semua, terkhusus di gereja Tuhan di GKJ Wisma Kasih Mangunharjo. Engkau yang menyatakan kasih-Mu, berkat-Mu bagi setiap jemaat Tuhan, bagi kami semua yang ada di kota Semarang dan sekitarnya, maupun yang jauh. Kami semua ada di dalam tuntunan tangan kuasa-Mu. Engkau yang mampukan kami agar kami boleh senantiasa hidup seturut dengan hikmat yang Engkau berikan bagi kami. Oleh karena kami Engkau tuntun untuk dapat belajar senantiasa mewujud nyatakan kesetiaan kami kepadamu. Mohon berkat Tuhan bagi anak-anak Tuhan di dalam masa tumbuh kembangnya, di dalam masa belajarnya, di dalam meraih cita-cita dan masa depannya. Tuhan yang tuntun dan berkati, mampukan anak-anak kami, sehingga dapat menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Allah. Juga mampukan setiap Bapak Ibu Adioswo di dalam menjalankan kehidupannya, meskipun usia yang berlanjut juga disertai dengan tubuh yang melemah, tetapi disitulah Allah senantiasa menyatakan kekuatan, berkat anugerah, menopang bagi Bapak Ibu Adioswo, Ibu Suparni, Ibu Trimuni Ningsih, Ibu Sri Suwarsi Yohanes Mulyono, Bapak Suwarno Reksa, Bapak Joko Suyanto, Ibu Sri Jati Suatmadi, Ibu Suratni Siswaryadi, Ibu Sri Widayati, Bu Mulyani, orang tua dari Ibu Neti, Bu Kasmini, orang tua dari Ibu Samini, Bu Wihartati, orang tua dari Ibu Nurti Astuti, Bu Sartipah, orang tua dari Bapak Stefanus Tuju, dan semua Bapak Ibu Adioswo, Engkau yang berkarya di dalam kehidupannya. Allah lah yang memberikan kasih kuasa-Mu, sehingga boleh terus berdaya, bersemangat, penuh pengharapan dan syukur. Mohon berkat bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit dan dalam pergumulan kesehatan dan dalam pemulihan. Mohon berkat Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami, Ibu Suparni, Ibu Marheni, Ibu Sri Suwarsi Yohanes Mulyono, anak Kristandiko, dan saudara-saudara kami yang lain, dan juga bahkan kami yang saat ini sedang berbakti kepadamu, yang bergumul dengan sakit penyakit, yang dalam pemulihan bagi kesehatan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan, karena tangan kuasa-Mu yang menjamah kami, memberikan kuasa kesembuhan dan kasih-Mu, memampukan kami penuh pengharapan dan syukur. Tuhan yang sertai setiap proses yang harus dijalani, agar senantiasa percaya dan berpegang kepada penyertaan dan kuasa Tuhan. Ya Allah, kami juga serahkan setiap kehidupan kami, sebagai pribadi, sebagai gereja, sebagai masyarakat, di dalam komunitas kami, pekerjaan, dalam kami bermitra dan lain sebagainya. Semuanya agar hikmat Allah senantiasa memenuhi kehidupan kami. Dan mampukan kami agar dimanapun kami berada, kami dapat selalu menyatakan kehendak dan kasih-Mu, keselamatan yang telah kami terima dari Tuhan Yesus Kristus. Dari manapun kami berada, kami dapat menjadi garam dan terang bagi sekitar kami. Terima kasih ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa, doa Bapa kami seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diberi kesempatan
untuk mengucapkan syukur pada Tuhan atas berkat dan karunia yang telah kita terima. Dengan mengumpulkan persembahan minggu ini, selain persembahan mingguan, bulanan, dan lain-lain, ada juga persembahan baptisan. Dan persembahan baptisan nanti akan kita kumpulkan dan kita masukkan ke dalam kotak yang ada di depan jemaat di dalam gereja. Dan persembahan yang lain dapat dimasukkan di dalam kotak yang telah disediakan di depan gereja. Dan ayat untuk mendasari kita dalam memberikan persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Pengumpulan persembahan diiringi dengan pujian KP 62 bait 1, 2, dan 4. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita aturkan persembahan kepada Tuhan dengan cara berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Mulia yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa atas berkat dari penyertaan-Mu kepada kami dari hari lepas hari. Terlebih pada pagi hari ini ya Bapa, kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Revaldi Angga Kurniawan. Biarlah sabda dan firman-Mu ini akan menguatkan kami di dalam kehidupan kami dan akan menjadi suluh langkah kami. Bapa, kami datang padamu saat ini dengan membawa sedikit persembahan dari berkat yang telah kami terima. Dan persembahan ini sebagai rasa syukur kami, terimalah dan sucikanlah agar persembahan ini menjadi harum dan layak sebagai alat untuk memuliakan-Mu. Berkati majelis yang mengelolanya agar selalu takut akan Engkau dan bijaksana di dalam mengelolanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, kalau sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini dan pulang ke rumah kami juga mohon sertai kami di dalam kami melanjutkan aktivitas dan perjalanan kami hingga sampai di rumah kami dengan selamat.
Doa dan permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jika doa ini Anda terselip dosa, kami mohon ampun. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat masih dimohon berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Terpujilah Allah. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Mari kita mengakhiri kebaktian kita dengan kita menyanyikan kidung pujian 130. Kasih Tuhan tak akan hilang.